Firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan Tuhan katakan, ajarkanlah hal ini kepada anak-anakmu. Ajarkanlah berulang-ulang kali kepada keluargamu, kepada anak-anakmu, kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Bagaimana cara mengajarkannya berulang-ulang kali? Yaitu firman Tuhan katakan, ajarilah kepada anak-anakmu ketika engkau sedang duduk di rumah, ketika engkau sedang berbaring, ketika engkau sedang berjalan, ketika engkau sedang berbicara. Jadi apapun yang kita lakukan, baik itu di rumah, baik itu di luar, ketika kita berbaring, ketika kita duduk, ketika kita berjalan, ketika kita berbicara, dan itu diajarkan kepada anak-anakmu berulang-ulang. Dengan kata lain, kita harus menemukan caranya mengajarkan. Ambil firman Tuhan, ambil Alkitab, suruh mereka duduk di rumah, suruh mereka dengarkan apa yang tidak. Dengan kata lain yang Tuhan katakan, melalui kehidupan saya, melalui kehidupan saudara dan saya, melalui kehidupan kita, kita harus lakukan, tunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap perkataan, segenap kekuatan, segenap akal budi kita. Dan itu mereka boleh lihat melalui kehidupan kita hari lepas hari. Baik kita di rumah, baik kita di kantor, baik kita di jalan, baik dimanapun, apapun keadaan kita, baik kita saat duduk, saat tidur, saat berbicara, saat berjalan, mereka boleh melihat bahwa hidup kita betul-betul mengasihi Tuhan. Dan dengan demikian, bukan kita mengajarkan mereka harus begitu, bahwa Alkitab enggak. Dari apa yang kita lakukan, kita memberikan satu teladan. Kita melakukan apa yang kita mau mereka lakukan, kita lakukan, dan mereka melihat itu, maka mau tidak mau Tuhan akan beracara. Tuhan akan membuat mereka mampu melakukan seperti yang kita contohkan. Dengan kata lain, maka anak cucu kita, keluarga kita, teman baik kita, orang di sekitar kita belajar bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap perasaan, dan dengan segenap kekuatan. Kenapa harus dengan segenap kekuatan? Karena selalu ada godaan. Ada godaan untuk membangkang atau keluar daripada Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan kekuatan kita, maka godaan itu tidak akan kuat, sebab kita berdiri kokoh kuat bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita bisa melakukan itu, saudara, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap perasaan, maka di dalam hidup kita, kita tidak akan mungkin melakukan hal yang Tuhan gak suka. Di dalam kehidupan kita, kita percaya apapun boleh datang di dalam hidup kita, kita percaya Tuhan pasti tolong. Pertolongan Tuhan tidak akan terlalu cepat, tetapi tidak pernah terlambat, pasti tepat pada waktunya. Apakah kita bisa percaya? Kalau kita mengasihi Tuhan, kita percaya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita yakin Dia Allah yang sanggup melakukan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan. Itu sebabnya dengan mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, saudara, kita lakukan firman Tuhan. Dengan sendirinya, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita tidak akan pernah takut, tidak akan pernah menyerah.
tetapi kita berserah total kepada Tuhan. Kita lakukan bagian yang kita bisa lakukan, dan Tuhan akan lakukan bagian yang kita tidak bisa lakukan. Saudara ingat tentang Hana? Hana lakukan bagian yang bisa dia lakukan. Maka bagian yang dia tidak bisa lakukan, membuat dia melahirkan anak, membuat dia boleh mengandung, itu Tuhan lakukan bagiannya. Di dalam hidup ini apapun persoalan kita, jangan cuma bilang Tuhan kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Ada orang yang terima video saya, dia bilang, ibu kenapa Tuhan itu tidak adil dengan saya, kenapa saya selalu gagal, gagal ini, gagal ini, gagal ini. Tetapi ketika saya mau jual, saya gagal. Orang lain berhasil, orang lain berhasil, orang lain diberkati, tapi aku tidak. Saudara-saudara, saya katakan kepada dia, jangan pernah salahkan Tuhan, dan jangan iri dengan orang yang berhasil, tetapi kamu cek dirimu, introspeksi dirimu. Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah di dalam hidupmu engkau sudah hidup benar? Introspeksi dirimu. Jangan salahkan Tuhan. Benahi dirimu. Kalau kau bisa benahi dirimu, maka engkau akan lihat sisanya yang engkau tidak bisa lakukan, Tuhan yang akan melakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mengasihi Tuhan, yaitu berusaha memberikan yang terbaik untuk Tuhan, bukan berpikir apa yang terbaik yang Tuhan berikan. Ketika engkau mengasihi Tuhan dan memberikan yang terbaik di dalam hidupmu untuk Tuhan, maka yakin dan percaya Tuhan pasti berikan yang terbaik menurut Tuhan di dalam kehidupanmu. Yang percaya dan mau melakukannya, ayo bersama-sama kita dengan yakin dan percaya katakan amin.